kota saya itu banyak orang yang sok-sokan orang dusun katanya, sok-sokan jadi YouTube katanya. Padahal kan inisiatif kita ingin membuktikan bahwasanya kita itu bisa. Pada saat di tengah jalan kita itu dipatahkan oleh kata-kata mereka. Selamat pagi rekan Humas. Jumpa lagi bersama saya Cindy Noparita dalam podcast UINPAS. Temukan ekspresi dalam setiap episode. Nah, di episode kali ini kita kedatangan konten kreator muda yang sangat menginspirasi bagi mahasiswa. Mau tahu keseruannya seperti apa? Langsung saja di depan saya ada narasumbernya. Selamat pagi, Fajri. Selamat pagi. Oke, Fajri sebelum kesini tadi dari mana? Ya, dari rumah. Dari rumah. Kalau dari rumah ke sini dikontenin nggak? Nggak. Nggak. Oke, ngomong-ngomong ini Fajri kuliahnya di mana? Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya mengambil prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. KPI. KPI. Semester berapa, Fajri? Sekarang alhamdulillah semester 6. Alhamdulillah. Kalau udah semester 6 tuh banyak pikiran nggak sih? Iya, banyak pikiran. Mumet ini. Mumet. Banyak yang harus kita bagi ya waktunya. Betul, ya. Oke, untuk Fajri ini kan adalah seorang konten kreator kan, seperti yang udah kita lihat gitu. Bagaimana sih kehidupan sehari-hari seorang konten kreator gitu di TikTok mungkin, atau beda nggak sih antara TikTok dengan kehidupan sehari-hari? Sebenarnya nggak jauh beda, karena konten kita kan makan ya. Oh, makan? Iya, mukbang seperti itu, kulineran gitu. Jadi kalau sehari-hari ya, kalau kegiatan saya selain kuliah, saya bantu-bantu kakak saya jualan beras di toko. Nah, pada saat ada jam istirahat, disitulah saya memanfaatkan waktu untuk membuat konten. Oke, memanfaatkan waktu luang seperti itu. Betul. Gimana kalau kita nggak punya waktu luang? Sibuk banget gitu misalnya? Kalau sibuk banget tuh, kalau saya sih bisa-bisa kita ngontrolnya. Karena setiap waktu itu pasti ada jam istirahatnya. Oke. Ya, terutama kan makan. Iya, betul. Iya. Kebutuhan gak sih? Betul. Karena kan setiap kita beraktivitas, kalau bukan memang kita puasa, kita kan pasti makan. Dari situlah saya bisa membuat konten tersebut. Jadi kalau kata orang tuh sekali dayung 2 pulau terlampaui. Betul. Waktu istirahat sambil makan sambil nonton. Iya. Wah, menginspirasi sekali. Terus Fajri ini awal mula ngontennya gimana nih? Apa dapat mimpi kah atau dapat mukjizat kah? Oh, aku mau ngonten aja nih gitu. Gimana? Sebenarnya awal mulanya itu 3 tahun silam. Wah, udah lama udah ya, lama. cukup lama. Udah lama, karena saya itu awal-awal dulu YouTube lagi tenar-tenarnya. Oke. Ya, zaman itu Atta Halilintar jadi tenarnya ya. Jadi mau ikut Atta gitu? Iya, rencananya seperti itu. Jadi dari situlah saya termotivasi. Dari situlah saya termotivasi sehingga saya ingin membuat konten juga dan ingin mencapai kesuksesan seperti Atta Halilintar waktu itu. Iya. Iya. Jadi dari YouTube itu saya melakukan vlog waktu itu. Vlog itu menggunakan motor, ada kamera di helm. Oke. Nah, yang menarik perhatian itu saya itu vlog tapi tertuju ke para wanita. Waduh. Ini sebenarnya vlog apa nih? Vlog gombalin cewek. Oke. Berhasil nggak? Awalnya banyak yang nolak. Karena yang pertama terkejut. Kaget ya? Kaget. Karena apaan sih? Kata orang kan. Jadi awalnya sih lihat, ini cewek ini, boleh lah ini kan. Jadi pada saat itu sering saya ditolak, sering saya dimarahi. Karena kamera kan hidup. Nah, sebelumnya itu saya langsung door, nggak briefing lagi. Oleh nggak aku ini, langsung saja. Orang kan ada yang nggak mau. Jadi dari situlah saya belajar lagi kan. Oh, berarti harus briefing dulu ini. Mau nggak kakak ini? Atau di ujungnya nanti kalau mereka iya aja, kita kasih tahu ini ingin dimasukkan ke YouTube. Oh gitu. Kontennya seperti apa sih yang pertama itu vlognya? Pertama itu keliling-keliling di sore-sore kan di pantai. Jadi ada cewek lagi duduk sama teman-temannya rame-rame. Awalnya sih alasan saya mau nanya-nanya di mana tempat makan atau kulineran. Jadi dari situlah saya memanfaatkan itu. Jadi modus nggak sih? Ya, modusnya betul. Pada saat itu
kan kamera kan tertuju ke mukanya yang cantik-cantik itu. Oh, jadi gitu. pada saat saya nanya kan mereka senyum-senyum. Dari situlah saya edit, ibarat saya edit terus saya slow-mo kan seolah-olah mereka itu senang. Padahal mereka gitu. terkejut. Iya. Pasti nggak sih kaget? Kaget. Oh, itu konten pertama di konten YouTube. pertama di YouTube. Berhasil meraih berapa penonton itu? Masih 20 orang yang nonton. 20 orang, nggak apa-apa. Dari sana Fajri mulai belajar ya? Belajar step by step. Oke. Aku belajar terus lihat-lihat apa namanya konten kreator juga, lihat YouTuber juga. Dari situlah saya belajar, oh masih banyak kesalahan, masih perlu belajar untuk mendalami itu. Betul. Selain Atta Halilintar, mungkin ada yang menjadi inspirasi Fajri? Selain Atta Halilintar, waktu itu ada Tan Boy Kun. Tan Boy Kun. Iya, dia itu kan orang Padang aslinya. Nah, dia itu kontennya mukbang. Nah, dari situlah aku terinspirasi dengan konten dia yang benar-benar menghayati. Terus memang perjuangan dia itu luar biasa. Saya menyaksikan waktu itu kan dari dia buat konten di kos-kosan. Jadi sehingga dia menjadi seorang YouTuber yang terkenal sampai kulineran aja bisa di luar negeri dia. Oh, seperti itu. Iya. Jadi Fajri punya mimpi seperti Tan Boy Kun. Tan Boy Kun, Masya Allah. Terus itu setelah di YouTube ya, Ya, di mungkin YouTube. kenapa sih Fajri nggak kepikiran untuk di Instagram mungkin seperti itu? Instagram itu tuh saya masih kan orang dusun, jadi nggak terlalu itu ya, kalau Instagram itu masih asal-asalan. Oh gitu. Jadi kalau di Instagram bukan target pasaran Fajri. Bukan, Gitu. ya. Setelah dari YouTube, Fajri melanjutkan untuk konten itu kemana? Karena kan di tahun 2020 ya mulai konten ya. mulai ya. Karena kan itu zaman-zaman COVID. Ya. Dan banyak orang yang beralih ke platform digital TikTok seperti TikTok, itu. ya. Nah, Fajri mulai merambah ke sana. Nah, waktu itu berhubung YouTube aku nggak naik-naik karena Berapa lama nggak naiknya? udah hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun waktu itu dari 2017 nggak naik-naik, terus ya kita kan manusiawi. Iya. Apa namanya jenuh seperti itu. Betul, betul. Apa namanya merasa gagal seperti itu. Jadi dari situlah aku berhenti untuk menaikkan YouTube karena banyak juga apa cemoohan orang yang menghina ibaratnya seperti itu. Jadi banyak sekali bulian waktu itu datang dari saya pada saat saya ingin merintis YouTube itu, sehingga mental saya down waktu itu. Oh, down, sempat down ini. Down, pernah down karena di kota saya itu banyak orang yang sok-sokan orang dusun katanya, sok-sokan jadi YouTube katanya. Padahal kan inisiatif kita ingin membuktikan bahwasanya kita itu bisa. Pada saat di tengah jalan kita itu dipatahkan oleh kata-kata mereka. Oke, sebenarnya kalau kita tanggapin omongan netizen tuh Ya, hati-hati ya. karena kita belum berpengalaman tentang hal itu. Ya. Nah, dari situlah saya mulai belajar untuk banyak lagi apa namanya belajar untuk mendalami hal tersebut, sehingga saya menemukan sampai sekarang yaitu TikTok. Oke, konten pertama di TikTok apa tuh, Jadi? Konten pertama di TikTok itu makan seblak. Makan waktu seblak. itu. Ya, awal mulanya itu saya lagi tiduran di toko kakak saya. Tidur di sana. Tidur ya sambil baringan. Mikir. Mikir. Jadi apa lah, Dak? Jadi apa? Kalau bahasa kan jadi apa lah? Aku nih nanti masih masuk Cak, umur sudah umur sudah 20 Umur udah segini tahun. nih. Iya, 20 tahun belum ada progres, belum ada apa namanya pencapaian yang terwujud dalam hidup aku. Oke, merasa gagal jadi manusia? Iya, hampir seperti itu. Jadi Oke. dari situlah berbaring, wah, apalah buat konten. Dulu kan pernah YouTube. Sekarang yang lagi booming TikTok. Konten apalah ya yang bagus untuk dieksekusi nanti sehingga tidak mengganggu aktivitas kita. Jadi terpikirlah makan. Oh, ya udah makan. Kalau makan kan setiap hari. Betul, kebutuhan ya. Kebutuhan. Nggak mungkin kita nggak makan kalau bukan puasa. Betul. Jadi, nah dari situlah awal mulanya aku buat konten. Itu pun juga masih asal-asalan buat kontennya karena masih gugup, takut kan merekam itu kayak kamera itu sini. Kadang teleponan padahal merekam itu. Itu trik ya, Jure? Ya, trik karena masih takut. Betul. Jadi pas belanja itu seolah-olah lagi telepon sama teman, ambil. Makasih Bu, ya. Langsung makan di rumah pada saat itu. Oh gitu, Ya. masih takut-takut. Takut-takut. Berapa Jadi, yang like itu kemarin?
like itu. Nah, waktu itu alhamdulillahnya luar biasa, itu cuman 2.000. Cuman 2.000. Itu pun sudah bahagia luar biasa. Betul. Itu pun sudah luar biasa. Karena selama ini nggak pernah tembus 2.000. Betul sih, biasanya konten tuh 17 kali ya penontonnya. Karena kan followers aku masih dikit, masih zaman itu masih 200 orang pengikut. 200 orang itu di tahun berapa tuh? 2022, 23? Ini kemarin, tahun inilah. Oh, tahun 2023 nih. Bulan Januari. Oke, udah Januari. berapa bulan sih Fajri konten? Udah sekitar ini bulan 5 bulan, 4? Iya, 5 bulan. Oh, 5 bulan. Oke, selama 5 bulan ini naik terus ya? Alhamdulillah, step by step ada perubahan dan juga banyak masukan dari teman-teman. Karena kalau masukan itu aku perbaiki, jadi dari situlah teman-teman juga support. Ada nggak sih Jeri omongan orang ya, karena kita kan selalu bertemu dengan orang banyak nih yang menyinggung gitu kan. Kemarin di YouTube sempat down katanya ya. Di TikTok ada nggak sih komentar ini nih buat aku udah nggak semangat konten gitu? Ada, tentu ada. Nggak mungkin nggak ada, karena di samping kita buat konten pasti banyak orang seperti iri lah lihat kita kan. Betul. Banyak lika-likunya. Pernah waktu itu ada kawan-kawan ya. Kawan ya kita sebut. Ya, anggaplah kawan. Kawan. Pas aku konten, ya kembali terulang lagi, sosokan lagi ingin jadi seleb TikTok katanya, tiktokers katanya kan. Jadi dari situlah berhubung aku ada pengalaman di YouTube kemarin tentang hinaan itu, jadi kan aku sudah sudah membentengi diri, sudah siap. Karena dari pengalaman 2 tahun silam, aku belajar dari situ bahwasanya kalau kita berhenti di sini, ya nggak maju-maju. Betul. Jadi terabas kalau bahasa kami. Terabas galau. Maju-maju. Apa kata orang, biarlah ini kita harus memang membuktikan kali ini. Ya, seperti itu. Dulu kan di YouTube tuh sempat down itu kan. Down, ya. Vakumnya ke TikTok itu berapa lama? 2 tahun? TikTok ke YouTube. Dari YouTube ke TikTok. Kan itu. vakum tuh. Sekitar 2,5 tahun lah. 2,5 tahun. Baru tidur terus kepikiran lagi untuk konten. Iya, kepikiran lagi untuk konten karena TikTok lagi booming-boomingnya. Jadi lihat konten di TikTok dan juga bisa menghasilkan. Jadi itulah inisiatif aku untuk membuktikan bahwasanya memang aku ini bisa. Seperti itu. Oke, kalau nggak salah nih ya, aku pernah lihat Fajri live ya di TikTok. Iya. Sekarang udah bisa live itu? Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Penghasilan bisa kita ambil dari mana sih? Dari konten atau dari live atau gimana itu? Nah, kalau TikTok ini bisa kita mendapatkan uang itu dari live. Itu live itu kita dikasih gift oleh orang-orang. Oke, bukan mandi lumpur ya? Bukan. Bukan. Oke. Jadi dari situlah kita mendapatkan uang. Terus kita bisa jualan di TikTok, yang itu bisa keranjang kuning kalau ini. Cek keranjang kuning di Cek bawah keranjang gitu. kuning, nah itulah. Jadi ada harga bagi untuk kita satu item itu dengan perusahaan yang kita kolaborasi kita ini kan. Jadi kita dapat per satu item itu ada sekitar 4.000, 5.000. Dari situlah kalau seandainya laku 10 orang udah dapat banyak. Oke. Seperti itu. Kalau dari kontennya? Kalau dari konten paling endorse. Oh, cuma endorse. Beda dengan YouTube. Kalau YouTube memang kita digaji dari pihak YouTube. Iya. AdSense-nya kan. Iya. Kalau TikTok enggak. Seperti itu. Kalau di TikTok kita dari live, tap-tap layar enggak? Tap-tap layar, ya, tap-tap layar. Apalagi kita live dapat singa, itu luar biasa, Pak. Itu sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Cuman live doang? Live doang. Ya udah deh, gue mau pindah ke TikTok kayaknya. Mau live aja. Iya. Oke, ngomong-ngomong, konten Fajri ini selalu tentang mukbang kah? Atau ada yang lain? Kenapa sih Fajri nggak mau a day in my life gitu? Nah, ya. Waktu itu sebenarnya konten di TikTok saya itu bukan mukbang. Saya itu ada kata-kata, ada vlog motor, ada juga konten kawan-kawan lucu-lucuan. Jadi bisa dari situlah saya dapat masukan dari teman bahwa buat konten itu jangan yang random. Jadi sehingga orang penonton itu ibaratnya nggak tertarik seperti itu. Dari situlah terpikir juga ya tadi buat konten mukbang tadi. Oke, sebenarnya masukan dari orang-orang itu kita juga perlu ya. Perlu, betul.
supaya tetap menginspirasi kita. Dan Fajri ini tadi sempat down Down. akibat omongan netizen ya. Betul. Memang netizen ini mulutnya Sakit. nyakitin hati banget gitu ya. Tapi Fajri nggak pernah putus asa, dia selalu yakin kalau nanti followersnya bakal naik, Iya. bisa live, dapat singa, tapi nggak mandi lumpur juga. Oke, selain mukbang seblak ya, Awal mulai. aku juga pernah nih lihat konten Fajri itu makan nasi padang Ya. 2 bungkus. Ya, Gila, luar biasa sih itu. Itu gimana sih bisa makan kayak gitu? Terus Fajri itu kalau makan tuh apa ya? Membuat kami penonton itu merasa selera. Selera, ya. Mungkin ada triknya gimana? Jadi saya buat konten itu memang seharian itu nggak makan. Jadi pada saat makan itu cuma sekali aja satu hari itu, sehingga bisa menampung 2 bungkus nasi padang tadi. 2 bungkus loh, Jri. Lagi lapar-laparnya kan. Jadi kalau makan itu dari pengalaman aku lihat Tan Boy Kun itu dia memang merasakan. Dia memang merasakan. Jadi kalau seandainya kita memang merasakan penonton itu juga ikut merasakan. Sehingga itulah membuat kita itu menarik oleh penonton tersebut. Jadi yang nonton merasa lapar Iya. gitu ya. Tapi kalian gak mau tanggung jawab ya kalau mereka lapar. Oke, untuk proses Fajri bisa sampai di titik sekarang. Dan aku lihat udah 13.000 followers nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih buat teman-teman, sahabat Umas yang mau jadi followers Fajri boleh Ya. cari aja TikToknya nanti. Itu prosesnya gimana sih, Jri? Wah, luar biasa. Luar biasa. Waktu itu dari 200 followers sampai sekarang 13.000. Itu perjuangannya luar biasa. Yang pertama itu kita siap untuk mengeluarkan biaya, waktu, dan juga hinaan seperti itu. Iya, cacian. Jadi perjuangan itu awal mulanya itu yang buat aku naik itu pada saat bulan puasa kemarin. Oke. Nah, konten sebelum bulan puasa itu aku makan ketoprak 2 bungkus. Di belakang toko itu. Iya, ya, aku nonton itu konten Iya, kamu. yang makannya pakai tangan. Iya, betul. Aduh, ngiler sih ngeliatnya. Ya, dari situlah pada saat bulan puasa konten aku yang itu naik tiba-tiba. Karena kan orang bulan puasa itu lihat Konten makan gitu. makan terus. Jadi kan tiba-tiba dari situlah aku naik. Akun aku itu naik. Oke, like-nya naik. Iya, like-nya naik. Followers view-nya itu naik juga sampai 300.000. 300.000 Wah, itu luar yang biasa, nonton. terkejut aku. Pada saat itu bertepatan dengan aku KKN. Oke, masa Ya, KKN. masa KKN. Jadi wah, dakdikduk seperti itu. Cemas, senang, campur aduk. Karena di angka 300.000 itu tidak sama sekali terbayang dengan aku. Nggak dapat mimpi sebelumnya? Ya, enggak. Enggak. Jadi luar biasa. Oke. Ibarat Masya Allah. Masya Allah sekali. Masya Allah sekali. Alhamdulillah pada bulan Ramadan itu. Jadi dari situlah rasa semangat aku nih tumbuh lagi. Didukung juga dengan support kawan-kawan pada saat KKN dulu. Mereka siap untuk memasakkan aku demi konten aku. Aduh, bilang makasih dulu Ya, sama teman makasih. KKN ya. Untuk teman-teman aku KKN, terima kasih banyak sudah support. Itu ada 7 konten aku buat pada saat KKN. Nonton aku, Jri. Ya. Aku nih kayaknya penonton setia kamu deh, Jri. Salah satu dari 300.000 itu aku yakin deh. Oke, udah mulai itu kan udah 300.000 yang 300.000. nonton kan. Konten Fajri selanjutnya itu datar mukbang, makan terus atau gimana? Nah, pada saat itu selesai KKN pertama kan aku mukbang. Jadi pada selesai KKN waktu itu aku balik Bengkulu kan. Nah, waktu itu aku diajak sama kakak sepupu aku jajan makanan yang lagi tren di Bengkulu. Oke. Nah, dari situlah aku terpikir, oh boleh nih konten ini. Jadi oke lah kalau begitu kan kita buatkan konten. Nah, tiba-tiba konten tersebut naik lagi. Naik dari situlah alhamdulillah luar biasa. Dari situlah bisa dari followers aku itu 3.000 tembus 10.000. 10.000. Booming. Yang itu waktu itu aku review mango Thai yang ada di Pantai Panjang Kota Bengkulu. Oh, yang viral itu. Yang viral ya? itu sampai sekarang masih banyak orang ngantri. Bukan karena kamu endorse. Bukan. Memang inisiatif. Inisiatif sendiri Kirain kan karena Fajri nih pernah makan di sini, aku juga mau ke sana nih. Inisiatif sendiri. Jadi sehingga
dampaknya itu ke followers. Mm-mm. Jadi followers aku naik walaupun nggak di endorse tadi, followers aku yang naik. Followers. Jadi pada saat sekarang Mm-mm. yang punya Menggotai itu menghubungi aku. Oh, tetap Dia bekerja bilang sama. ya, dia bilang dia mau buka jualan lagi tapi makanan. Mm-mm. Nah, yang menghubungi aku untuk aku yang endorse-nya. Oke. Jadi pada saat itu, loh Kak, aku kan followers masih sedikit gitu kan. Jadi belum pantas jika kalau untuk ini kan endorse. Belum Nggak merasa apa-apa katanya, pantas. karena waktu itu Kakak review Menggotai saya itu banyak yang ngasih tahu. Saya tahu dari TikTok TikTok ini. ini, Jadi oke. nama Kakak dan foto Kakak yang dikasih tahu sama saya. Oh, berarti alhamdulillah waktu itu memang dari aku yang Yang memberi dampak ke memberi sana. dampak pada jualan tersebut tadi. Oke, betul. Kan sekarang tuh banyak algoritma TikTok tuh seperti yang saya bilang tadi, ada in my life, mungkin solo traveling. Ya. Pak Jeri nggak suka solo traveling gitu? Sebenarnya mau, tapi ya budgetnya itu. Oke, di budget ya. Kayaknya kita cari uang dulu, nanti pindah konten. Ya, konten. Sekalian jalan-jalan, sekalian untuk mereview makanan di Kota lain. kota-kota lain. Siapa tahu nanti bisa ke negara lain. Iya, itu gitu. tujuan. Itu mungkin puncak paling atas itu. Oke. Mau ke Thailand mungkin? Oh, boleh. Kuliner boleh. Thailand itu luar biasa Luar loh. biasa. Ini kan aku ngelihat konten Fajri ini Ya. ada sub-subnya, misalnya kayak edisi komenan followers gitu Oh, ya. iya. Itu biasanya yang paling cepat naik yang mana? Yang edisi komenan followers. Karena itu memang orang itu kalau kita buat untuk followers, jadi mereka itu berlomba-lomba untuk komen, untuk di-review komenan mereka. Sehingga mereka itu menimbulkan kalau belum di tag komenan mereka belum belum selesai. Oke. Terus untuk komen-komen. Jadi mereka itu sekalian komen, sekalian nonton video kita. Oke, itu Fajri cara pilih apa sih yang bakal di konten selanjutnya itu kan dari komenan kan? Tentu itu, dipilih. Fajri random aja atau gimana? Tentu kita pilih sesuai dengan yang pertama itu selera kita. Oke. Terus target kita. Kalau ini kita review FYP enggak, viral enggak? Kalau seandainya enggak berdampak enggak kita pakai. Gimana sih Fajri tahu oh ini berdampak nih, ini bakal naik nih view-nya, itu gimana? Saya melihat yang lagi tren, yang memang banyak orang suka. Khususnya di Kota Bengkulu. Sekarang kan kita kan cuaca lagi panas-panasnya tuh. Nah, pada saat itu kan tentu nggak mungkin kita panas-panas ke makanan yang berat-berat. Tentu kita minuman. Yang es, yang dingin, es, gitu yang dingin-dingin, yang menyegarkan. Betul, seperti betul. itu. Nah, dari situlah komenan followers aku pilih. Dari situ aku tahu, oh itu yang lagi viral Kak. Itu yang lagi ini, yang lagi hits di hits, Bengkulu. coba dulu minuman itu. Jadi selesai aku lihat komen itu, aku pantau dulu. Oke. Nggak langsung aku eksekusi. Survei lapangan. Survei lapangan dulu, apakah benar apa enggak. Nanti tiba-tiba review, padahal dia ingin memanfaatkan kita. Oke, siapa tahu adminnya ya. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat dulu, wah ini memang benar ini. Kita eksekusi ini. Emang viral nih. Ya, dari situlah konten itu kita buat. Oke, aku tuh masih penasaran sih, Jeri. Gimana sih cara kita tuh untuk bisa konsisten dalam konten itu gimana? Intinya konsisten, kalau kita ingin konsisten, kita memang di dalam diri kita itu tanamkan bahwa kita memang bisa. Oke. Memang kita harus membuktikan kepada orang-orang yang menghina kita tadi. Dari hinaan tersebutlah yang membuat diri saya sendiri konsisten. Oke. Karena banyak hinaan tadi yang menjatuhkan kita, dan itulah yang akan membangkitkan kita. Oke, ada keinginan membungkam netizen dengan uang? Mungkin netizen tuh bakal diam nanti kan, kamu bilangin gue nih, gue kasih transfer bakal diam tuh kayaknya, Jeri. Sekarang aja masih banyak yang komen-komen Bang katanya makan terus kerja katanya. Oh gitu? Ya banyak. Jawab aja. Beban orang tua. Aku kontennya kerja guys, bilang. Aku cari uang, emangnya kalian pengangguran. Banyak. Oke, follower sudah banyak nih, like udah naik, konten udah konsisten. Ya. Ada nggak sih dukungan dari Prodi? Karena kan Prodinya agak menjurus ke sana ya. Sebenarnya kalau sekarang belum. Mungkin nanti. suatu saat nanti ada. Oke, akan ya. Akan. Semoga saja. Semoga saja. Kampus mungkin? Kampus juga belum ada. Oh, belum ada. Ya. Catatan nih. Ya. Bakal ke depannya untuk
Apa sih harapan Fajri mungkin ke kampus? Minta difasilitasi makan mungkin atau apa? Ya, yang pertama fasilitas ya makan, Makan. terus ada tim kalau bisa. Oke, Fajri cari tim nih guys. Ya, minta tim karena kita bingung kalau kita buat konten sendirian, kita bingung pada saat kita itu ingin mereview makanan. Kita kan sering menggunakan tripod. Ya kalau nggak ada angin, kalau ada angin jatuh. Jatuh, betul. Ya, tapi kalau ada tim kan ada yang bisa cek lokasi, ada yang bisa pegang kamera, seperti itu. Jadi kita itu memudahkan kita. Seperti itu. Oke, ini Fajri kan kerjanya sendirian kan sekarang, mulai dari shoot video. Itu kadang aku lihat juga pakai voice over. Iya. Sulit nggak sih, jadi mau ngedit, mau VO dulu, itu gimana? Ya kalau awal-awal memang kita bingung untuk merangkai kata itu bingung. Tapi berhubung dengan step by step kita juga melihat konten-konten orang lain sehingga kita bisa menyimpulkan kata-kata yang bagus dan menarik. Jadi dari situlah kita bisa menampilkan karya kita. Oke. Tadi sebenarnya udah kita bahas ya, cuman belum detail aja. Penghasilan Fajri itu di TikTok untuk sekarang tuh udah balik modal belum sih? Kalau sekarang ya dikatakan balik modal belum. Tapi alhamdulillah sekarang dari endorse kita sudah bisa mendapatkan penghasilan. Fajri udah endorse apa aja nih? Banyak. Minuman, makanan, dan juga ada kedai-kedai yang yang besar ingin aku review. Oke, Jri, ini kan mungkin bisa jadi konten. Kenapa kantin kita nggak dikontenin gitu? Kan banyak makan di sana. Belum aja. Belum aja karena sekarang alhamdulillah jadwal ini agak padat seperti itu. Banyak sekali orang yang lagi DM aku ingin review tempat-tempat mereka karena mereka melihat konten aku itu sangat menarik. Karena konten aku itu tidak terlalu menjurus ke promosi toko tersebut. Lebih ke makanannya. Lebih ke memang menikmati makanannya. Memang itu. Jadi sehingga penonton itu melihat kita itu nggak bosan. Memang percaya, memang enak. Iya, memang enak. Kita tuh harus jujur ya, kalau enak bilang enak. Pernah nggak sih Fajri nemuin kalau lagi nge-review makanan ternyata nggak sesuai nih dengan selera Fajri? Apakah Fajri bakal tetap ngomong, oh enak guys, ini tetap beli gitu atau gimana? Sejauh ini kalau dikatakan ada, belum sih sebenarnya. Karena yang pertama itu kan kita lapar tuh. Ya, jadi pikirin makan aja. Apapun yang makan nikmat. Seperti itu. Betul. Kalau memang dari semua reviewan yang telah aku lakukan, memang ada yang memang enak. Enak banget. Enak banget. Itu ada. Ada perbandingannya, tapi kita nggak boleh untuk menjatuhkan. Ini enak banget nih, ini enak aja gitu. Memang ada. Kalau minuman ada. Memang topnya ada. Makanan juga ada. Dibanding ada konten-konten aku yang jual minuman tapi tidak seenak yang itu. Dikatakan orang gitu ya. Ada. Tadi kan di kantin kan, banyak tuh kantin kita ada di fakultas sana, di fakultas sini. Mungkin bisa jadi inspirasi Fajri nih untuk konten di sana ya. Siapa tahu nanti orang dari luar, oh ini yang di konten di Fajri, aku mau ke kantin sini aja. Bahas konten udah nih kayaknya ya. Fajri kedepannya keinginannya nambah followersnya. Fajri pernah beli followers? Alhamdulillah, saya menekankan di dalam diri saya bahwasanya tidak akan membeli followers. Iya. Untuk apa ya? Iya, beli betul. Followers gitu. Percuma kalau kita beli followers, tapi penonton kita nggak ada. 17 orang. 10 orang. Dari situ, apakah aku memang bertanya-tanya di dalam diri, apakah aku bisa tanpa membeli followers? Alhamdulillah sekarang membuktikan memang bisa. Merasa tertantang nggak Ji kalau konten penontonnya sepi gitu? Sebenarnya iya. Merasa gagal seperti itu. Lebih ke merasa gagal. Kecewa gitu. Iya, apa sih? Kekurangan di video kita ini? Apa sih? Nah, dari situlah kita tahu, oh ini terlalu panjang durasinya. Oh gitu. Oh ini kurang menarik. Oh pembukaannya kurang openingnya itu kurang menarik. Oh dari situlah saya belajar untuk kedepannya
buat konten selanjutnya kita itu harus memang belajar dari kesalahan kita tadi. Oke, untuk konten yang sedikit yang nonton itu Fajri take down atau dibiarin nunggu like-nya naik? Nah, ada yang aku hapus, ada. Ada. Aku hapus, Pasti aku ada ya? ulangi lagi. Ada. Ada. Ada juga yang memang apa namanya aku hapus benar-benar. Take down Take down benar. benar-benar. Itu ada. Itu kenapa di take down? Itu memang gimana sih? Aku lihatnya aja nggak menarik seperti itu. Jadi ilfil Apalagi sendiri ya. Apalagi orang lain. Jadi Betul. hapus aja lah. Nggak usah lah. Tapi kalau seandainya memang aku tuh mereview tempat orang, itu walaupun penonton dikit, langsung aku hapus, aku perbaiki lagi. Oke. Jadi kita penguploadan itu juga ada jam untuk FYP-nya ada. Oh, ada jam-jamnya. Ada jam-jamnya. Oh, jadi nggak bisa sembarang upload. Biasanya di jam Nggak berapa? Siapa tahu aku mau upload biar FYP, guys. Kalau selama aku buat konten, kalau makanan ya, kalau makanan itu FYP-nya itu dari jam 9, 10, 11 Malam? Pagi? Pagi. Oke. Pagi. Nah, kalau makanan lebih ke jam 12. Karena orang lagi makan siang Orang lagi ya. makan siang, terus orang lagi istirahat, seperti itu. Kalau untuk minuman, kita harus gercep seperti itu. Bisa jadi jam 8, jam 9. Karena kenapa? Dari jam 8, 9 orang lihat, jadi pada saat orang ingin istirahat, pergi, orang sudah tahu tujuan mereka. Ya, gitu. tujuan mereka kemana. Oh, minuman aja akan siang-siang gini. Oke, betul. Aku nih sempet beberapa kali scroll komentar di TikToknya si Fajri. Banyak netizen tuh yang nanya gimana sih Kak cara numbuhin percaya diri gitu. Karena aku pribadi tuh juga agak gimana gitu kalau perihal pede. Itu gimana jadi? Nah, kalau masalah percaya diri, memang basic dari kami, orang tua aku kan seorang pedagang, petani. Jadi dari situlah komunikasi yang aku gunakan itu berguna seperti itu, bermanfaat. Jadi dari situlah kan pedagang kan, betul. Kita kan berinteraksi antara kita dengan pembeli. Jadi berhubung itu terus dilakukan dari pengalaman tersebut sehingga rasa percaya diri kita itu tumbuh. Nah, dari situlah sebenarnya rasa percaya diri itu tergantung dari kemauan kita. Oke, kalau kita mau? Iya, kalau kita mau pasti bisa. Walaupun di setiap lika-likunya pasti ada kegagalan, pasti ada lika-likunya. Betul. Di konten pertama Pak Fajri sempet nggak pede nggak sih? Betul, nggak pede. Karena takut. Yang pertama takut, yang kedua gugup, yang ketiga itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Jadi gemetar luar biasa. Gemetar. Iya, gemetar luar biasa. Tapi dari situlah aku belajar. Aku memang yakin bisa. Selama ini bisa. Oh gitu guys. Jadi kalau kita merasa kurang pede kita harus bisa. Ya, bisa. Supaya kita bisa. Di dalam hati kita itu memang tekankan itu kita bisa. Karena kalau kita berpikir positif itu, hal positif itu pasti bakal selalu menyertai. Betul. Ya. Jadi kita harus pikir, aku bisa nih kayak gini, nanti kita bakal bisa. Oke, di TikTok udah banyak followersnya. Merambat gak sih ke Instagram mungkin? Sedikit. Sedikit. Karena kita belum promosikan. Nanti kita buat challenge seperti itu. Kita buat challenge, dengan syarat-syarat untuk follow seperti itu. Oke, syaratnya follow Instagram. Oke, jadi kita udah bahas mengenai TikTok udah sangat jauh nih ya, mungkin udah penghasilan Fajri. Tapi sebelum kita pindah ke hal lain yang akan kita bahas, aku ada satu pertanyaan nih untuk Fajri. Fajri itu kan makannya banyak tuh, kontennya mukbang. Nah, itu tapi gimana ya, nggak ngefek gitu ke badan. Kan biasanya kalau orang makannya banyak tuh gendut lah, berat badannya naik lah, nimbulin rasa insecure, nggak percaya diri, apalagi perempuan. Itu Fajri ngatasinya gimana? Ngatasinya dengan kita olahraga. Olahraga, harus imbang. Harus imbang, betul. Karena kalau kita tidak olahraga, tubuh kita ini banyak dampaknya. Karena kan kita kan makan melebihi kapasitas kadang kan kalau mukbang itu, sehingga
menimbulkan banyak lemak-lemak yang dalam tubuh Iya, ini. bener banget. Jadi cara mengatasinya dengan olahraga. Aku Olahraga. sering sore-sore itu lari, Dari terus malah kenyataan. nggak lari beneran. Lari beneran, oke. Jogging seperti itu. Kalau malam aku nge-gym. Nge-gym, Ya. oke. Udah bahas mengenai perjalanan Fajri. Kalau keluarga Fajri gimana? Support nggak sih? Alhamdulillah sangat support. Sangat support. Sangat support. Support dari keluarga, dari Ayang. Semuanya. Kita tuh butuh semangat dari Betul, Ayang. semuanya. Betul nggak sih? Betul semua. Fajri kalau lagi ada masalah sama pacarnya, misalnya ada pacar kan? Ada. Nanti bilang nggak ada pacar, bilang ada pacarnya gimana nih? Ada. Ada ya? Ada. Aduh, beruntung banget nih. Jadi guys, nggak bisa kalau mau jadi pacar Fajri udah punya pacar. Kalau mempengaruhi nggak sih kalau kita sedang bete ke konten gitu? Kalau pacar tadi, Iya. ya untungnya karena berhubung aku pacaran udah lama ya. Oke, udah Jadi, saling mengerti. Ya udah saling mengerti. Aku sibuk dengan konten aku, dia juga paham. Paling untuk menghubungi dia, paling selesai konten aku semuanya, malamnya aku bisa menghubungi. Oh gitu, itu kayaknya udah terlalu jauh deh guys. Oke, kita bahas Fajri, orang tuanya kerjanya apa? Kalau bapak petani, Oke. kalau ibu alhamdulillah PNS. Oke, didukung berarti ya Iya. dari keluarga. Itu pamit nggak sih, Bapak aku mau jadi konten creator, tolong doain ya gitu. Sebenarnya kalau masalah pamit atau enggak, orang tua zaman dulu kan nggak paham digital sekarang. Oke, kalau Iya nggak kita kan? kasih tahu dia Ya nggak nggak paham, tahu. betul. TikTok aja apa TikTok itu katanya kan. Jadi intinya aku ingin berkarya aja. Oke. Ya, aku ingin berkarya, tolong doanya, tolong supportnya. Aku ingin membuktikan bahwa di antara kakak-kakak aku juga bisa seperti itu. Oke, mau buktiin nih, anak bungsu ya? Iya, anak terakhir dari 4 bersaudara. Siap. Agak berat tanggungannya. Berat, sangat berat, luar Sangat biasa. berat. Mm-mm. Jadi kalau Fajri ngonten nih, Fajri kasih tau nggak sih ke ayah? Oh ini ayah konten Fajri ditonton gitu. Kalau ke ayah sih tidak terlalu karena Oke. takut ya. Kenapa takut? Dari dulu kami nggak berani sama ayah. Oke, karena ayah sosok yang berwibawa. Berwibawa, gitu. dia Betul, tegas, betul. luar biasa Mm-mm, tegasnya. Jadi kalau masalah curhat untuk konten, untuk kegiatan sehari-hari, baik itu di luar pendidikan maupun di pendidikan itu larinya ke ibu. Ke ibu. Alhamdulillah. Ya, masih Fajri kalau kontennya ditonton sama ibu malu nggak sih? enggak. Oh enggak. Tentu ibu aku Tentu ibu aku itu malah di-share-nya ke teman-teman. Oke. Di DM, "Oh, ini anak aku ini nah." Jadi kebanggaan ibu. Betul, Ada betul. anak bungsu kan. Siap. Oke, Fajri dari followers Fajri itu mungkin ada teman ibunya ya? Ada. Ada. Banyak. Ada yang ngikutin, ada yang kadang ibu aku nggak tahu, teman-temannya yang ngasih tahu seperti Oh itu. gitu. Ibu katanya kan, anak ibu apa buat konten Heeh. di TikTok. Wih, ini menghasilkan ini katanya. Oh, iya. Iya. Oke, asik juga circle ibu-ibu ya. Iya, biasa kalau ibu-ibu. Biasa, emak-emak. Iya. Oke, Fajri, mungkin ada yang mau disampaikan untuk followers mungkin atau apa? Ya, ada. Untuk teman-teman, untuk terutama dari keluarga yang selalu support, terutama followers aku yang sudah percaya dengan aku, dengan konten-konten aku mengucapkan banyak terima kasih. Karena kalau bukan followers aku nggak bisa sampai titik ini. Karena dukungan mereka lah yang aku buat aku semangat. Dan juga alhamdulillah dari dari teman-teman aku, terutama untuk dari SMA itu namanya itu Aditya. Aditya. Nah dari dialah aku belajar memainkan digital ini. Oke. Dari situlah dia mengajari aku, terus memotivasi sehingga sampai di titik ini. Oke, bilang terima kasih dulu sama Aditya. Untuk Adit terima kasih, dan untuk teman-teman yang selalu support terima kasih banyak. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kita berusaha dan berdoa. Seperti itu. Oke, terakhir nih Ji, kayaknya ada komentar aku yang belum kamu review. Ada. Boleh tuh. Nanti kita eksekusi ya. Oke, siap.
Oke guys, itu saja bincang-bincang hangat kita bersama Fajri, salah satu TikTokers yang insya Allah akan berhasil ke depannya. Amin. Akan banyak endorse. Ini buat yang mau endorse boleh silakan hubungi Fajri. Fajri siap menampung semua endorse, betul? Oke, jadi kalau kata Fajri tadi jangan patah semangat. Kita harus bisa menepis omongan-omongan yang seharusnya tidak usah kita dengar gitu ya. Jadi karena kalau kita mau tetap berada di titik ini, di titik seperti Fajri ini, kita harus siap mendengarkan semua cacian, cemoohan dari para netizen. Itu saja yang dapat kita bincang-bincang hangat kita pada hari ini. Tetap saksikan podcast UIN PAS, temukan inspirasi dalam setiap episode.